Hai sobat-sobat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini, saya akan menampilkan para catur yang dijuluki Immortal Game dari juara dunia pertama, yaitu William Steinitz, bagang buah putih melawan Bardeleben di Inggris tahun 1895. Mari kita mulai tambah waktu. Steinitz memulai permainan dengan memajukan pionnya ke E4, dijab Bardeleben E5, kuda F3 mengancam pion E5, dijab kuda ke C6. Steinitz mengembangkan perwirnya dengan gajah ke C4, dijab Bardeleben dengan gajah C5. Ini dinamakan pembukaan Italia. Steinitz memajukan pionnya C3 mengancam pion ke D4. Saat ini biasanya lebih disukai adalah pion ke D3. Tapi C3 dan D4 ini juga baik-baik saja. Kita lanjutkan. Bardeleben menjawab dengan kuda F6, D4, E makan D4, C makan D4, gajah B4 skak, ditutup dengan kuda ke C3. Bardeleben menjawab dengan D5. Dia tidak memainkan kuda makan pion E4. Mungkin dia takut kalah dalam perkembangan dan pion rajanya masih di tengah. Di sini Steinitz menutup dengan kuda ke C3 dan Bardeleben menjawab dengan D5. Pion makan pion, kuda makan pion, dan Steinitz melakukan rokade pendek. Kuda di C3 sudah tidak dipin lagi, jadi kita harus melakukan sesuatu terhadap kudanya di D5. Mau diapakan? Diadu atau bagaimana? Steinitz menjawab dengan gajah ke E6. Ini bukan respon terbaik, tapi setidaknya dia melihat kudanya masih digantung di sini. Steinitz gajah ke G5, ancam menteri, ditutup oleh gajah ke E7, dan putih menjawab dengan gajah makan kuda. Dijawab oleh Bardeleben dengan gajah makan gajah. Bagaimana jika dia menjawab dengan gajah makan gajah G5, maka gajah D5 makan gajah E6, pion makan gajah, lalu D5. Setelah pion makan pion, benteng E1 cek dengan posisi yang jauh lebih bagus bagi putih. Kita lanjutkan. Setelah hitam menjalankan gajah makan gajah, maka kuda makan gajah, menteri makan kuda D5, gajah makan gajah, kuda C6 makan gajah. Setelah semua pertukaran ini, Bardeleben mungkin merasa cukup aman, tapi rajanya masih berada di tengah-tengah papan. Steinitz menjalankan benteng E1, jawab F6 untuk jalan keluar dari raja. Kemudian menteri ke E2 menambahkan pada kuda, terpaksa menteri mundur ke D7, benteng ke C1. Di sini yang lebih bagus lagi adalah benteng ke D1. Meskipun di C1 ini menguasai lajur C yang terbuka bagi putih dan baik juga. Harusnya setelah ini hitam menjalankan raja ke F7 sesuai dengan rencananya, dia menjalankan pion F6. Tetapi di sini hitam menjalankan C6 dan menganggap bahwa majunya pion akan dihambat oleh pion C6 ini. Tetapi Steinitz menjalankan pion ke
D5 langkah brilian yang cukup keren. Terpaksa dimakan oleh hitam. Kuda ke D4 merupakan peta yang sangat bagus bagi kuda di garis keempat. Hitam melanjutkan dengan raja ke F7. Sudah terlambat langkah ini, karena langkah putih selanjutnya adalah kuda E6 akan membatasi semua pergerakan daripada buah-buah hitam. Di sini hitam menjalani dengan benteng H ke C8. Benteng ini berfungsi untuk mencegah datangnya benteng putih ke C7. Dan hitam berusaha untuk mencegah dengan segala caranya. Putih melanjutkan dengan menteri ke G4 mengancam kuda ke G5 dan mendapatkan menteri. Di samping itu juga ancaman yang jelas adalah menteri makan G7 dan menuju skakmat. Untuk itu hitam melanjutkan dengan G6 untuk mencegah mat tersebut. Dan kuda ke G5 cek skak, raja ke E8 menjaga menteri. Dan di sini Stanis melakukan pengorbanan sangat bagus, yaitu dengan benteng makan kuda skak. Jika di sini hitam melanjutkan dan raja makan benteng, maka menteri ke B4 skak, raja ke E8. Kemudian benteng E1 skak, raja ke D8, kuda ke E6 skak, terpaksa dimakan benteng ke C1 skak, ditutup dengan benteng ke E1 dan tidak masalah bagi putih dan putih menang. Lanjutkan, ini juga tidak mungkin dimakan oleh menteri karena benteng makan benteng dan putih juga menang. Terpaksa raja ke F8. Di sini putih juga tidak mungkin makan menteri, benteng makan menteri. Karena apa? Karena benteng akan makan dan skak, hitam malah menang. Dan di sini permainan jadi sangat menarik karena terjadi perburuan raja di baris-baris ke-7 dan baris terakhir. Selanjutnya Stanis melangkahkan benteng ke F7 skak, raja ke G8 skak lagi, jelas tidak bisa dimakan oleh menteri seperti tadi. Kemudian raja ke H8 makan skak, balik lagi ke G8 skak, balik lagi ke H8. Dan di sini baru menteri ke H4 skak, paksa dimakan skak, menteri H7 skak, raja ke F8, menteri H8 skak, raja ke E7, menteri G7 skak, raja ke E8, menteri ke G8 skak, kembali ke E7, menteri ke F7 skak, raja ke D8. Tidak mungkin ke D6 karena menteri akan makan F6. Kemudian menteri ke F8 skak. Satu-satunya langkah adalah dengan ditutup menteri. Kuda F7 skak, raja ke D7 dan menteri D6 skak mat.